Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Hai, aku udah selesai prepare. Aku sambil nunggu Jumat. Ya udah, aku bikin video dulu. Nanti mungkin buat tayang di malam hari ya teman-teman ya. Karena juga memang ini banyak juga yang DM ternyata untuk minta dibahas terkait dengan kemunculan komet yang terjadi hari ini. Siapa tahu ada hal menarik yang bisa kita hitung sama-sama nanti ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Yang sudah support Masti dengan subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo support Masti dengan subscribe dulu. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan sih iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Sehat berkah melimpah bagi semuanya saja. Harapan Masti, semoga kabar teman-teman di rumah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, rezekinya baik, kesehatannya juga baik, segala urusannya juga dibaikan sama Allah. Amin. Semoga teman-teman yang sekarang sedang sakit cepat sembuh, yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya endang lunas, dan yang sedang terpuruk atau sedang kurang baik keadaannya, semoga segera Allah berikan, Allah angkat dari keterpurukan, Allah jadikan baik seperti harapannya jenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat pastinya ya. Di video hari ini saya juga tetap akan membahas terkait dengan kemunculan komet, apa namanya ya, aku ki nyebutnya angel loh rek, dino iki atau hari ini itu ada komet yang lewat dan bisa disaksikan di Indonesia ya. Salah satunya namanya adalah komet 333P garis miring linear. Kita sebut komet gitu aja ya, daripada nanti aku keliru. Nah, tadi kan juga di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa dari kemarin sampai malam ini memang ada tirakat yang disarankan dari Eyang untuk mengasah diri kita, karena ada sebuah energi yang artinya energi itu cukup baik yang dikabarkan malam hari ini sama kemarin sampai kalau yang bilang sampai hari Selasa. Dan ini sesuatu yang bisa kita artinya bisa kita serap energinya untuk sesuatu yang baik untuk tubuh kita. Apakah memang terpengaruh dari komet ini atau tidak, nanti kita akan hitung sama-sama. Kalau dihitung dari tanggalnya, apakah komet ini merupakan pertanda yang baik atau buruk, nanti kita juga akan hitung ini secara detail. Kita akan hitung lewat angkanya teman-teman ya. Sebelumnya alhamdulillah saya hanya bisa bilang terima kasih, matur nuwun, kamsia. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah membantu,
membantu tanpa terkecuali. Sekali lagi untuk kegiatan nasi box kita, alhamdulillah ini untuk tayang malam ya, berarti jatuhnya kegiatan sudah kita lakukan. Padahal ini syutingnya pagi sebelum kita nasi box ya. Pokoknya terima kasih banyak tanpa terkecuali kepada semua hamba Allah yang sudah membantu. Gusti Allah yang berkahi jenengan, Allah berkahi sedekahnya, rezekinya, keluarganya, usahanya, dan segala sesuatunya. Allah jadikan keberkahan bagi jenengan yang sedekah. Amin ya Allah. Semoga niat hajatnya apa untuk membantu sedekah nasi box, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Dan semoga juga sedekahnya jenengan Allah jadikan media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih orang baik, terima kasih banyak ya. Sehat berkah bagi kita semua. Kalau saya juga pengen bantu, gimana caranya Mas Tulus untuk bulan depan? Karena video ini kan tayangnya setelah kita nasi box ya. Kalian bisa cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman ke rekening yang di deskripsi. Ya, mau 12.000 mau digenepi boleh. Anakku mau ulang tahun Mas Tulus, aku pesen sekaligus nasi boxnya buat anakku aja boleh monggo, silahkan saja ya, rekeningnya di kolom deskripsi. Matur nuwun sedayonipun tanpa terkecuali. Gusti Allah berkahi jenengan yang reguler, yang sudah setiap Jumat mau 12.000, 24.000, 25, 84. Pak Bagio kalau tidak salah yang 84.000 itu. Pokoknya cuma bisa bilang matur nuwun. Mungkin untuk ijol sing kathah, gangsar sedekah, gangsar juga rezekine. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Oh iya, minyak bidara di hari Jumat ini terakhir dikirim teman-teman. Ada lagi nanti di hari Senin ya. Oke, terima kasih banyak. Yang mau pesan minyak bidara buat ruqyah mandiri, buat pengobatan medis non-medis, silahkan DM ke WhatsApp yang di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkap, kode pos, pesannya berapa ke WhatsApp yang di 0857. Oke, langsung di situ sebutkan berapa butuhnya. Kemudian kode pos jangan lupa, nomor HP dan juga nama yang bisa dihubungi. Matur nuwun yang sudah pesan, semoga segera sampai dan juga manfaat jadi obat. Amin 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 ya robbal alamin. Oh iya, setelah Mas Teh pikir-pikir, karena di bulan ini kan hanya sampai tanggal 30 ya. Sampai tanggal 30 November. Besok kita akan buat Q&A insya Allah. Sekali lagi insya Allah nanti Mas Teh akan buat postingan mungkin maksimal sampai jam 11 siang. Berarti kita Q&A-nya lumayan pagi teman-teman. Mungkin besok kita Q&A jam 10, selesai jam 11. Karena besok kan weekend. Biasa kalau weekend kan timingnya Mas Teh buat nyari rezeki, buat kerja ya. Jadi kita besok ada Q&A insya Allah jam 10 sampai jam 11 siang ya, besok ya, tanggal 30. Nanti kalau mau nulis pertanyaan paling gampang, paling cepat dibaca, itu kalian yang komentar di Instagram sama komentar di postingan YouTube. Jadi utamakan yang di situ. Ingat, pertanyaannya kalau bisa yang mengedukasi teman-teman yang lain, sehingga pertanyaanmu itu pas dijawab malah nambahi info buat yang lain gitu loh. Kalau bisa gitu ya, jangan pertanyaan pribadi atau individu, oke? Kok individu? Bener ya, individu ya. Oke lah, pokoknya pertanyaan bisa mengedukasi yang lain. Dan satu syaratnya, no baper-baper kalau pertanyaan kalian tidak dibaca. Karena Mas Tulus akan cari yang menarik ya, oke? Terima kasih banyak. Oh iya, yang hari ini anak-anak Bajang pada dimandikan ya. Tadi titip salam buat orang-orang tuanya. Kalau orang tuanya yang punya Bajang hari ini agak ngerasa badannya lebih berat, jangan bete, jangan kesel, emosinya dikurangi, karena anak-anak hari ini lumayan manja. Anak-anak Bajang yang dimandikan hari ini lumayan manja. Aku takutnya tiba-tiba mereka pulang terus minta gendong ibu atau bapaknya. Jadi mungkin bapak atau ibunya yang ngerasa punya Bajang, pundak atau badannya kan lebih pegal daripada biasanya. Jadi sabar ya, gak apa-apa, namanya anak lagi manja sesekali, gak setiap hari ya. Oke, semangat. Baik,
Hari ini ada apa ini? Oke, baik. Hari ini itu ada fenomena yang cakep sekali, yaitu eh, komet 333P atau linear bacanya gitu, linear kan dulu ya tulisannya kira. Ini dikabarkan hari ini mencapai perihelion atau titik terdekatnya dengan matahari tepat di hari ini tanggal 29 November 2024. Dan di Indonesia ini bisa disaksikan dengan alat teleskop yang bisa disaksikan atau diamati sejak pukul 1:45. Ditutup tode itu. Jadi yang mau kita bahas adalah kemunculan dari komet ini ya teman-teman. Apakah ini akan berpengaruh ke sesuatu yang kurang baik? Apakah ini juga merupakan pertanda buruk atau tidak? Bagaimana energinya? Karena komet ini sebetulnya berputar ya teman-teman. Pada 9 Desember nanti dia akan mendekati puncak kepada bumi. Jadi kalau sekarang di 29 hari ini sedang mencapai puncak dekat-dekatnya dengan matahari. Dan secara garis besar kenapa Mas Teh bahas? Kenapa Mas Teh bahas? Karena Eyang itu dari kemarin sebetulnya sejak hari malam Jumat itu memang menyarankan saya untuk lebih mengontrol, untuk lebih melakukan tindakan tirakat karena memang ada energi yang bisa mendorong itu. Dan kalau kalian tanya ini pertanda baik atau pertanda buruk, sebetulnya secara garis besar fenomena ini tidak akan berpengaruh ke musibah apapun, tidak akan berpengaruh ke sesuatu yang artinya maaf berbau-bau musibah akan menjadi pertanda akan adanya musibah besar. Secara garis besar juga tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa kemunculan komet itu karena mau ada musibah. Itu tuh tidak ada. Dan fenomena ini sebetulnya sudah terjadi sejak dari 4 November 2007. Kemudian di bulan November ini fenomena-fenomena alam ini kan lumayan ya. September sebetulnya dari September sampai November. Itulah kenapa di bulan-bulan ini tuh banyak banget energi-energi tertentu. Dan kalau kita kategorikan energi yang dari langit yang bisa kita rasakan itu, ini masih dalam kadar apa ya? Bagi saya sedang saya pelajari. Kenapa ketika ada fenomena langit, ada fenomena yang ada di tata surya itu juga bisa mempengaruhi kita secara psikis, secara emosi, kemudian secara gaib pun ternyata juga ada koneksinya. Meskipun korelasinya atau sambung menyambungnya itu agak susah untuk dijelaskan. Tetapi kalau kalian bertanya energinya baik atau tidak, apakah ini pertanda baik atau tidak, kalau dibaca melalui angka sebetulnya kemunculan komet ini dikatakan kategori yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau dihitung lewat angka ada pertanda yang kurang baik. Secara garis besar saya melihatnya bukan dari karena kemunculan komet, tetapi karena tanggal munculnya si komet tersebut. Sehingga kalau dihitung dari angkanya ada potensi pertanda kurang baik. Setidaknya dia memberikan warning kepada kita. Di luar kemunculan komet tersebut, ada energi yang memang jujur secara garis besar tidak kecil, tapi kita bisa merasakan. Ada sebagian orang yang bisa merasakan ini, dan ini juga biasanya adalah anak-anak yang sensitif. Aku masih belum mencari sambung menyambung atau korelasi antara fenomena tata surya, fenomena langit, kemudian dengan energi yang kita rasakan ini kenapa bisa mempengaruhi emosi dan lain sebagainya. Aku masih belum tahu soal korelasi itu karena aku wong bodoh ya. Mungkin ada ilmu astronomi yang bisa disambungkan atau memang justru emang nggak nyambung atau memang ini cuman sebatas sesuatu yang nggak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan mungkin, tapi aku belum ngerti soal itu. Tetapi memang sebagian besar ketika memang gerhana bulan kemudian ada supermoon ya, pokoknya fenomena langit itu loh, fenomena langit itu hampir sebagian besar juga akan berpengaruh energinya ke bumi. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi itu bisa kita rasakan. Dan sama dengan fenomena kemunculan komet ini, ternyata juga ada energi tertentu yang aku nggak tahu kebetulan atau memang pas dengan apa yang dirasakan Eyang, tapi Eyang tidak mengatakan apapun soal komet ini, tetapi Eyang bilang bahwa memang ada energi tambahan yang artinya juga cukup baik. Dan kalau dikategorikan energinya baik atau buruk,
Saya rasa ini energi baik karena memang rasanya nggak terlalu sesak ya, rasanya nggak baik, sorry, nggak bukan nggak enak, tapi rasanya biasa saja tapi tidak sesak. Jadi kemungkinan ini adalah energi yang baik atau energi yang pas yang melengkapi sesuatu yang kurang lengkap. Dikategorikan kuat banget sih jujur. Secara garis besar aku tidak merasakan cukup kuat pancaran energinya, tapi ada melengkapi sesuatu yang sedang dilengkapi. Nah, simbolnya tuh kayak gitu. Kayak misalnya ini harus jadi 100% ya. Untuk menjadi 100% itu ada 20% yang belum dapat. Nah, dapatnya dari energi fenomena ini. Dan ini dijelaskan akan difahami atau tidak sama kalian, aku juga nggak tahu. Tapi aku merasakan memang ada energi tertentu yang memang juga melengkapi energi yang sebelumnya. Jadi kayak tambahan gitu loh. Bukan full power, tidak full power sebetulnya, tidak kuat banget, tapi kalau menambahi atau melengkapi energi-energi yang lain, ini juga akan bisa, artinya akan bisa mempengaruhi kita secara psikis buat khususnya buat teman-teman yang sensitif atau teman-teman yang memang mengerti soal ini, kemudian kok aku juga masih cari terus korelasinya nyambung dengan orang-orang yang bisa merasakan energi-energi gaib ini, kok bisa connect juga aku masih belum tahu. Tetapi intinya memang ada energi yang sedang beredar hari ini dan waktunya pun ya bisa disaksikannya pun pas banget di jam 1:45, berarti waktu yang pas banget itu sepertiga malam kalau bagi orang Islam, waktu yang pas buat nangis, ngeluh, ngemis, minta sama Allah buat tahajud dan seterusnya. Waktu yang tepat buat tirakat. Dan ini juga salah satu hal yang bisa kita sambungkan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya ada energi tertentu yang itu power dari Allah karena doa kita, karena ibadah kita, karena tirakat kita, ditambah dengan power dari fenomena alam. Ya mungkin Allah menciptakan hal-hal seperti itu untuk melengkapi sesuatu yang pasti, apa yang Allah ciptakan pasti ada maksud dan tujuannya dong. Jadi saya berpikir juga ke situ. Nah, kalau secara garis besar dibilang bagus, baik-baik saja, energinya, powernya bagus, tetapi tidak full power, tidak besar banget, dan hanya pelengkap. Jadi, ya kalau mau ada ini harus dilengkapi dengan itu gitu loh istilahnya gitu. Sedangkan karena ini dekat dengan matahari, matahari itu ada power-power tertentu yang saya juga tidak bisa menjelaskan, tapi ada koneksi antara ini dan itu yang saya nggak bisa gabungkan dengan apa yang saya sampaikan ke teman-teman, tapi memang ada energi atau ada power khusus yang mereka dapatkan. Sedangkan ketika dia mendekat dengan bumi di tanggal 9 Desember nanti, justru ini kebalikannya, inilah buruknya. Jadi kalau hari ini kita bisa melihat energinya baik dekat matahari, kalau dia dekat dengan bumi sepertinya juga akan berdampak ke sesuatu yang buruk. Coba nanti kita lihat 9 Desember ada apa, atau mungkin nanti kita hitung lagi aja di 9 Desember. Secara hitungannya sih nggak full power dan energinya juga lumayan bagus, tidak buruk-buruk banget, tapi melengkapi. Jadi kalian-kalian yang mungkin dari kemarin terus malam ini mau mencukupi sedekahnya, tirakatnya, dan lain sebagainya, boleh. Oh ya, saya ingin menjabarkan karena tadi sebelum saya syuting, saya sempat baca komentar, Mas Tulus kalau lontong gimana? Intinya di sini teman-teman, usahakan dulu cari ketupat. Karena kan memang sebenarnya saran dari Eyang itu adalah kita masak sendiri, bukan beli. Jadi kita buat ketupat, kita sedekahkan. Lalu Mas Tulu juga ngasih tambahan aja. Kalau misalnya ditambahin lauk, boleh atau tidak. Sebetulnya yang disampaikan Eyang di sini adalah kesederhanaan dari yang kita makan atau yang kita sedekahkan. Bukan soal wah-wahan. Ini waktunya kita prihatin, waktunya kita mengontrol sesuatu yang harus kita makan tidak berlebihan, pas, dan juga sesuai dengan kandungan gizi yang diterima oleh tubuh kita. Jadi Mas Tulus nggak menyarankan ditambahkan telur dadar, ditambahkan ayam goreng, ikan goreng. Aku nggak menyarankan soal itu. Tapi kalau memang kalian mau inisiatif, oh aku pengen bikin sedekah sesuai dengan saran Eyang dan Mas Tulus, tapi saya tambahkan ikan goreng misalnya. Tapi jangan yang terlalu asin. Boleh, nggak apa-apa kalau teman-teman mau kayak gitu. Ini lagi. Bluetooth-nya connect lepas sendiri. Apa lagi, ada apa lagi? Ada yang datang kah? Ada demit kah? Ayo, tak pangan gini. Luwe aku sih. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah tidak nemu, bikin susah janurnya nggak dapat, ya boleh kasih lontong. Yang penting niatnya adalah
sedekah. Terus kalian mau tambah ini kan, saya tidak menyarankan ada lauk yang lebih wah daripada yang dimakan, tapi kalau kalian mau menambahkan telur sambal kah, mau apakah, asal rasanya tidak terlalu asin, menurut aku juga nggak apa-apa. Walaupun pada dasarnya aku tidak menyarankan. Tapi alangkah lebih enak kalau misalnya kita sedekahnya ke tetangga tuh lebih lengkap lauknya. Mungkin ya, tapi kesederhanaan itu yang sedang diajarkan Eyang untuk kita untuk lebih prihatin. Maksudnya Eyang tuh itu. Sedekah ngasih makan orang lain tapi dengan kesederhanaan. Maksudnya itu ya. Oke. Nah, energi ini kita kembali ke pembahasan komet ini. Energi ini juga akan berpengaruh kepada kalian-kalian yang memiliki emosi kurang stabil. Kalau menurut hitungan angkanya memang betul, ini akan berpengaruh ke psikis, akan berpengaruh ke emosi kalian akan lebih mudah baper, kalian akan lebih mudah jengkel, tapi pemikiran kalian lebih tenang. Hari ini tuh rasanya kalian lebih tenang. Kalian akan merasa lebih tenang, lebih enjoy, lebih chill, maksudnya nggak santai aja gitu. Walaupun pikirannya lagi butrek, walaupun pikiran kita lagi pusing, lagi pengen ini pengen itu, tapi rasanya tuh kayak ya udah kita nggak akan terlalu berlebihan memikirkan itu, dibuat santai aja, dan artinya juga tidak mempengaruhi kemana-mana. Meskipun secara emosional kalau kalian nggak bisa ngontrol ketenangan kalian tadi, itu akan mempengaruhi. Nah, makanya hari ini tuh lebih baik kalian banyak tenang, banyak sendiri, banyak anteng, nggak terlalu banyak bersinergi dengan orang lain. Artinya saya menghindari perdebatan-perdebatan supaya emosi kalian tadi bisa terkontrol. Nah, sekarang kita lihat ini energinya baik, fungsinya juga baik untuk ngolah raga, ngolah rasa kita supaya lebih sensitif, supaya lebih bagus, supaya lebih artinya kita lebih dominan untuk memahami bahwa ini bisa diperbaiki, ini bisa diambil, ini bisa diraih lah istilahnya. Energi itu bisa memperbaiki tubuh kita, artinya bisa lebih sensitif untuk ngasah lah artinya gitu. Kemudian secara energi baik, secara segala sesuatunya baik untuk memperbaiki tubuh kita supaya kita lebih dominan. Artinya dicabut aja deh, takutnya manas malah jepret AC-nya. Nah, aku berpikirnya begini, ini kan energinya baik ya, bisa untuk ngasah sesuatu, ngasah ini, ngasah itu. Jadi maksudnya adalah, artinya ada sesuatu yang harus kalian perbaiki, ini waktu yang tepat untuk mengontrol itu. Salah satunya adalah ambisi, amarah. Tonton video yang pas Mas Tulus menyarankan yang tadi pagi, kalau kalian masih belum paham. Prihatin, nggak usah berlebihan, sak matio itu sedapatnya. Sak nerimanya, berarti sesuatu yang tidak berlebihan itulah sak matio. Jadi tidak berlebihan, seperti itu. Kemudian secara garis besar kalau kita baca melalui, sorry teman-teman agak kerosok-kerosok ya, Mas Wati lagi bongkarin itu. Takutnya terlalu beku, mau dibagi, jadi nanti biar nggak terlalu beku. Kemudian secara garis besar untuk dibaca melalui angka, tadi Mas Tulus melihat perlambang buruk. Hari ini tuh ada simbol kecelakaan besar yang lumayan. Gelombang tinggi, banjir bandang besar, longsor besar, kemudian kecelakaan itu besar juga. Ini salah satu hal yang dominan muncul di angka 29. Makanya saya bilang bahwa secara hitungan angka ini bukan pertanda yang baik. Tetapi kalau secara munculnya komet, secara firasat, secara energinya energi yang baik, tidak masalah dengan energinya. Tetapi kalau kita baca melalui angka 29 ini dominan menggambarkan sesuatu yang cukup keras, termasuk banjir, musibah. Makanya Cerondol kan hari ini ngoceh, kalau bisa jangan terlalu sore. Dia bilang nanti sore lebih ekstrim hujannya. Jadi 29 ini nih gambaran air yang keras, air yang marah, air yang membeku. Jadi air yang jadi es, air yang jadi besi, simpelnya begitu. Jadi ada beberapa poin yang artinya dengan musibah air tuh hari ini di tanggal 29 ini dominan sesuatu yang cukup besar. Kemudian gelombang tinggi, hari ini tuh saya melihat ada potensi itu. Atau ada pergolakan air di sini. Aku nggak bisa memastikan apakah ini gelombang karena tsunami atau karena gempa dan seterusnya, I don't know. Tapi gelombang air ini juga muncul teman-teman. Kemudian kecelakaan di darat. Ya, kecelakaan di darat bisa beruntun, bisa dengan skala yang besar. Nah, yang terakhir adalah saya juga melihat ada dominan gempa dengan skala yang lumayan besar hari ini. Sayangnya gempanya bisa berpotensi, makanya tadi saya bilang, saya nggak bisa mengukur ini dari tsunami atau bukan, karena 29 ini gempanya dominan terjadi di tempat yang basah juga. Kalau kemarin kita melihat potensinya gempanya hanya dangkal, ini bisa berarti gempa dalam yang terjadi di
pusatnya bisa di dalam laut. Itu salah satu hal yang saya buka atau yang saya lihat melalui intuisi angkanya, sehingga emosi kita bisa berpengaruh, kemudian musibah-musibah besar juga bisa berpengaruh, dan hal-hal lain yang artinya bisa kita perbaiki sekarang. Ini waktunya kita bisa memperbaiki sesuatu energi yang di tubuh kita yang mungkin kurang pas, kurang baik, waktu bisa untuk kita perbaiki dan juga menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Intinya di situ ya teman-teman ya. Sehat berkah bagi kita semua. Semoga pembahasan Mas Teh hari ini manfaat. Kalau nggak suka silahkan di skip saja. Kalau suka silahkan ditonton. Ambil baiknya, buang buruknya. Nggak perlu kalian serius. Anggap saja nih hiburan buat mengukur-ngukur sesuatu. Mudah-mudahan jadi bahan kewaspadaan. Sing paham bakal ngerti, sing ora paham ya bakal jadi pembenci. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sehat berkah bagi kita semua. Mas Dulus minta maaf kalau salah-salah kata. Kalau misalnya saya tidak bisa jadi seperti yang kalian mau, saya tidak akan bisa memaksa itu. Karena bagi saya kalian bukan Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu harus seperti yang kamu mau. Tak culek meripate. Masih ada manusia-manusia yang terus-terusan menuntut orang lain yang dia lihat harus seperti yang dia mau. Kamu itu manusia bukan Tuhan. Jadi harus tahu kadarmu sebagai manusia. Oke, tak sumpai dadi wong sugih kowe gelem kowe. Sembrono kowe karepmu ya. Sembarang arep mbok karepi dadi sekarepmu semau kamu. Tidak bisa. Kamu bukan Tuhan. Tak sumpai dadi wong sugih. Nah, ini kalau yang baper nih, padahal aku guyon. Gitu ya. Oke, semoga manfaat video hari ini. Ini tayangnya mungkin malam hari teman-teman. Mohon maaf, agak berisik sedikit ya. Suaranya sih kedengeran di sini, tapi aku nggak tahu di speaker masuk apa enggak, aku nggak tahu. Mudah-mudahan the noise-nya berfungsi, jadi suara kresek-kreseknya nggak masuk ya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya lancar. Hutangin dan lunas. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Kerjaannya awet. Amin. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya. Pengen punya momongan. Pengen punya rumah. Pengen duwe usaha. Pengen duwe kendaraan. Amin. Hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sekarang mungkin sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Laris manis yang dagang. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga tim, juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, sekali lagi Mas Tulus minta maaf kalau mungkin audionya agak terganggu dengan kresek-kresek. Mudah-mudahan enggak ya. Bukan apa-apa, maksudnya bukan HP-nya yang jenengan, tapi Mas Wardi lagi bongkar-bongkar. Ini pada beku semua guys soalnya minuman, nanti biar bisa langsung diminum pas kita bagikan. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih. Saya pamit mundur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk kita prepare buat nasi bok. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.